Ini dia beberapa kesalahan konyol yang sebenarnya harusnya nggak kejadian sih. Tapi nggak tahu kenapa di Indonesia itu masih banyak banget seller-seller yang tokonya mati atau tanda kutip pelanggaran atau tanda kutip penalti cuma gara-gara hal sepele kayak gini. Gini, buat lo yang belum tahu, jadi kalau kayak di e-commerce ya, lo mau jualan di TikTok, jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, mereka tuh pasti punya aturan-aturan gitu ya. Sebenarnya bukan mereka ribet sih, tapi ya namanya juga mereka orang juga nyari duit ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lo kagak ngerti aturan-aturan ini dan lo ngelanggar, itu tuh biasa pasti ada hukuman. Nah, hukuman ini jadi masalah adalah biasanya bikin toko lo benar-benar terkapar. Udah terkapar beneran susah banget ya buat bangkit lagi. Nah, sebelum gua bahas aturannya apa aja gitu ya, hal-hal sepele yang sebenarnya cenderung konyol dan bodoh juga sih ketika lo langgar gitu ya. Jangan lupa buat lo yang baru nonton, buat subscribe dulu dan lo klik aktifin tombol notifikasi loncengnya ya. Gini, sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian buat sepakat dulu. Ketika kalian jualan nih di e-commerce ya, mau di Shopee kek, mau di TikTok kek, Tokopedia kek, Lazada kek, you name it lah. Gitu ya. Lo ujung-ujungnya pengen apa coba? Cari cuan dong. Wajar nggak? Wajar. Emang itu harus lo lakukan. Nah, sekarang gue mau tanya. Orang yang bikin platform, tujuan dia bikin buat apa? Buat amal gitu. Buat bantuin UMKM gitu. Buat ngapain? Atau mereka juga cari cuan, bener nggak? Mereka juga cari cuan, bener nggak? Ya kan? Dan kalau lu lihat ya, nggak ada anjir yang misalnya kayak satu platform e-commerce, kita bakal support lokal 100% dan kita tidak akan untung. Nggak mungkin. Mereka juga pasti cari untung. Bener nggak? Yang namanya sama-sama cari untung, pasti kan harus ada, apa ya, bisa dibilang kesepakatan lah. Kesepakatan antara dua pihak yang saling menguntungkan. Ya nggak? Seller, ibaratnya pasti sering kan, seller tuh pada curcol, pada komplain. Gila nih admin tuh mencekik banget gitu kan. Nah kalau lo bahas mencekik, tau gak? Gue juga sering tanyain sih kalau misalnya gue ada kesempatan meeting misalnya sama petinggi-petinggi dari e-commerce ya. Kali ini gue lagi mau bahas Shopee ya. Kali ini kita mau bahas Shopee apa aja yang gak bolehnya gitu ya. Tapi misalnya gue ke meeting nih sama direktur Shopee. Gue tanya gitu kan. Lo kayak admin segini emang gimana? Lo tau gak jawabannya apa? Jawaban mereka selalu gini. Tau gak sebenarnya kita tuh udah riset. Jadi kayak bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D, profit mereka tuh berapa? Jadi kita ngambil admin yang memang kita masih bisa hidup gitu ya. Dan mereka juga masih cuan gitu loh. Jadi fair lah menurut mereka gitu kan. Mereka ngelakuin riset. Nah, ketika kita ngomong gini pasti kan ada yang bilang, "Aduh, bentar. Tapi kan tetap gila gede banget." Ya kalau gitu mungkin lu yang ngambil untungnya kemurahan, kedikitan gitu kan. Nah, karena mereka juga mau cari cuan, nah pasti mereka bikin aturan-aturan supaya ceritanya itu tidak terjadi apa ya? Abuse kalau istilah merekanya ya. Abuse itu ya lu menyalahi atau lu terlalu memanfaatkan mereka ceritanya. Nah, jadi pelanggarannya apa aja nih? Ini gue bilang sepele banget, konyol banget, cenderung sedikit kurang cerdas gitu ya. Kenapa? Yang pertama, ada lagi nih. Ini cukup banyak kejadian, itu adalah ketika lu di SKU atau lu di toko. Di toko ya. Misalnya tentang toko gitu ya. Toko Yohan misalnya. Masukin nomor WA. Order langsung ke sini, fast respon. Anjir. Keren sih sebenarnya. Wah, fast respon punya admin 24/7. 24 jam, 7 hari kerja. Selalu dibalas. Gitu kan. Masalahnya begitu lo ketahuan, ini nih mau di chat, mau di SKU, mau di info toko, mau lu selipin pakai gambar, lu mau selipin apapun, ini lu pasti kena. Kenapa? Karena dianggap mengalihkan traffic keluar dari Shopee. Makanya, lu tau gak? Sadar gak? Dulu ya, lu dapat list order, lu tuh masih punya nomor telepon buyer. Ya kan? Itu dulu jujur sih gue juga banyak termasuk memanfaatkan banget dapat list order buat apa? Gue follow up, suruh beli lagi. Ya kalau bisa belinya langsung ke gue lebih enak. Tapi gue hitung-hitungan, kalau ongkirnya mahal gue suruh beli di Shopee, gue potong kena ongkir, gue kena admin tapi dia gak bayar ongkir kan, sama-sama win-win, bener gak? Nah, itu tuh yang pertama, bener gak? Nah, kenapa ini kagak boleh? Kalau kata Shopee, gue kasih lo nomor, ujung-ujungnya lu seorang suruh belanja sendiri. Terus gue cuannya dari mana? Nah, nggak bisa dong, bener nggak? Nah, makanya ini sering nih suka ada, aduh, gue kena pelanggaran, aduh kenapa ya kayak gini kan cuma nyimpen nomor doang, ribet banget sih, masa pembeli nggak boleh tahu nomor gue? Dia kan bikin fitur chat guys. Artinya lu chat di situ, jangan lu suruh nomor lu suruh nomor lu, ya dia bilang lu beli langsung dong, lu nggak lewat gua nggak ada jadi dapat cuan dong, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, penerit seller.
gitu ya. Open reseller, open dropshipper segala macam sebenarnya Shopee kurang suka. Kenapa kurang suka? Pengennya dia menghubungkan lo langsung sama buyer. Kalau lo jualan lagi, nah biasa dropshipper kayak gitu suka dikenain charge lebih tinggi. Ya kan? Ya kan karena harganya jadi lebih murah, terus hitungan lo juga belum tentu masuk gitu kan. Nah, ini juga agak-agak apa ya? Ya kan open reseller sebenarnya gini sih kalau si Shopee-nya lu beli di Shopee udah gitu dia jual lagi online offline ya udah Shopee sih ya senang-senang aja gue masih dapat cuan lah ya. Tapi kadang yang kayak gini juga tulis open reseller kayak gini kayak gitu. Nah, itu kadang juga suka jadi pelanggaran. Terus balas komen pakai emosi. Oh, jadi dikasih bintang 1 dimaki-maki balik. Kalian nggak tahu perjuangan penjual, kamu merusak toko saya, kamu merusak masa depan keluarga saya. Wah, keren banget. Ketika kayak gini ya, ini kalau ini sih sebenarnya mungkin bisa jadi nggak kena dari pelanggaran poin Shopee sih. Tapi ketika lo ngelakuin kayak gini bisa jadi pembeli lo nggak mau beli lagi. Gitu jujur, gue dulu pernah punya klien. Produknya oke, harga dia bersaing, SKU-nya udah kita tampilin bagus, gitu kan. Kita kasih traffic, dimakannya bagus, demand produknya tinggi, dan konversinya itu jelek terus, gitu kan. Kita sampai pusing, kenapa nih toko kayak gini kalah, gitu kan. Sampai akhirnya kita cek semua, kita nemu, anjir nih toko yang punyanya memang gak ada otak gitu ya. Kenapa gue bilang gak ada otak? Karena yang punyanya ini ternyata begitu dilihat, kenapa yang bikin orang itu pada nggak beli, kliknya banyak kan dia komplain terus ya gitu. Gimana sih udah diurusin sama Mea? Kan harusnya orang lain diurusin sama Mea apa dari tokonya, iklannya atau apanya itu kan bagus-bagus katanya ceritanya. Sebenarnya nggak cuma ceritanya sih, tapi emang kalau misalnya lo perhatiin ya, eh, gue banyak bikin studi kasus dan cukup banyak banget klien kita yang puas, bahkan tingkat kepuasan klien kita tuh di atas 60%, 60-70% gitu ya. Gue bilang nggak 100% ya, memang nggak mungkin 100% fair ngomong. Jadi kalau ada yang bilang oh kalau kerja sama itu 100% pasti puas, bullshit, itu bohong. Itu bohong. Atau kalau nggak dicurangnya kayak satu kliennya, satunya emaknya gitu. Makanya pasti dukung anaknya dong. Tapi kalau yang real nggak mungkin, kepuasan klien kita 60-70%. Gitu kan, repeat, orang yang udah pakai kita juga rata-rata panjang gitu kan, bahkan sampai ada yang udah 4-5 tahun masih jalan terus sama kita. Kenapa kayak gitu ya? Mungkin karena di kita cukup servisnya oke, dan kita bisa bantu kalian perform sesuai dengan harapannya. Misalnya gini, lu mau diurusin iklan nih, iklan lu daripada lu urusin sendiri mendingan sama kita. Lagian lu mau sampai kapan sih ngurusin sendiri? Bener gak? Iya kan, mau sampai kapan sih? Kayak gini nih, gue jadi inget nih, ada cerita nih ya lucu. Jadi belum lama ada satu orang. Ya sebenarnya gue gak kenal sih, jujur gue gak kenal. Dia tuh kenal sama salah satu partner gue, gitu ya. Sama si partner gue tuh dikasih nomor gue gitu kan, mau nanya jasa ke Mea. Sebenarnya jujurnya biasanya kalau gitu mending langsung sama tim kita aja gitu kan. Nah terus udah gitu dia maksa lah, intinya mau ketemu gitu ya. Nah sebenarnya bukan apa-apa sih. Gue nggak kenal lu maksa mau ketemu gue, kan gue juga jadi takut ya. Betul nggak? Lu mau ngapain? Ya ujung-ujungnya udah tahu sih, pasti lu mau nanya segala macam gitu ya. Cerita lu mau konsultasi. Bukan gue pelit konsultasi, tapi sekarang gini deh. Lu datang atas waktu lu gitu kan. Waktunya harus gimana lu, gue harus ngikutin. Sedangkan gue punya beberapa bisnis lain yang gue harus tinggalin demi orang itu. Kan sebenarnya agak-agak kayak nggak fair gitu. Bener gak sih? Bener ya? Nggak fair ya? Jadi kayak lu mau gue harus ngikutin gitu kan. Sedangkan lu siapa? Gue kenal juga enggak gitu kan. Terus kenal sama teman gue juga ternyata kenalnya cuma kenal selawat juga gitu kan. Emang agak aneh nih orang gitu kan. Nah terus udah gitu cerita, ya udahlah gitu ya, udah gitu sempet ngobrol itu hampir 3 jam. Jadi waktu gue terbuang 3 jam gitu ya. Sebenarnya ketika di sini gue bisa ngurusin beberapa bisnis gue yang lain lebih benar. 3 jam dengerin dia cerita dan dia curhat gitu ya, bukannya gue ini. Tapi terus udah gitu masalahnya cuma satu, adalah ketika dia jualan ceritanya di online, dan dia tuh saking gak percayanya sama orang, terus semuanya harus kerjain sendiri, terus pengen gede. Ya menurut gue itu kan sesuatu yang gak mungkin, bener gak? Gimana caranya lo mau sendiri gede gitu kan? Mau lempar ke orang gak mau gitu ya, takut bodoh, nanti takut gini takut gitu. Ya udah kerja sama kita udah profesional, kita nggak akan makan lo, nggak mau juga mahal. Padahal lu jualan ngambil cuan juga kan. Lu berarti gini, lu boleh untung tapi orang lain nggak boleh untung. Nah ini nih yang bikin orang nggak akan bisa gede biasanya, bener nggak? Nah balik lagi. Nah ke salah satu klien kita ini tadi yang komplain gitu ya, komplain ternyata begitu dicari tahu, ketemu masalahnya. Masalahnya adalah karena ternyata di semua produk dia itu banyak banget ulasan yang jelek. Sebenarnya ulasan jelek doang sih nggak masalah sih, karena mungkin ketutup sama yang bagus ya. Jadi masalah adalah cara dia balas ulasan itu benar-benar bikin orang emosi. Contoh, orang beli baju, ini produknya baju ya, ini realnya produknya baju. Terus kita ada yang komplain, aduh di foto kok di SKU tulisannya segini, harusnya badan saya S masuk, badan saya M masuk, di sini kok jadi merecet ya, nggak pantas. Tahu nggak dia balasnya apa? Itu badan lo aja yang kegedean, makanya tahu diri.
Ini kok warnanya beda, kalau di foto kayaknya bagus, di kulit saya nggak cocok. Itu mah kulit lo aja yang salah. Jadi kayak apapun yang terjadi dia salahin si pembelinya. Dan wajar nggak? Akhirnya ininya nggak bagus. Nah ini dia nih PR-nya nih. Cuman gara-gara balas komen itu maksudnya gini loh. Lo pasti dapat review gak bagus tuh pasti dapat. Semua orang pasti dapat. Ibaratnya apa ya? Lo pasti ada pernah jatuhnya. Nah ketika lo jatuh itu nggak salah dengan lo jatuh. Yang dilihat adalah gimana cara kalian ngerespon si jatuhnya itu tadi gitu. Contoh kayak tadi ya. Misalnya lo jatuh terus lo ngeresponnya, aduh iya maaf kakak, ini kita bakal gini, kita tuker, kita kasih baru, kita kasih servis segala macam. Itu bakal bikin orang seneng. Bener nggak? Bahkan kalaupun dia sendiri jadi malu gitu loh. Aduh, gue udah salah nih, gue yang malu nih. Kok gue yang gimana gitu kan, bener nggak? Nah, tapi ketika misalnya lo caranya kayak gitu, ya udah, wish gitu kan. Orang bukan malu tapi menjadi bete sama lo. Ya. Nah, berikutnya. Nah, salahnya lagi adalah ini salah satu kesalahan yang paling fatal yang lo nggak boleh lakuin. Itu ketika lo matiin fitur gratis ongkir. Gratis ongkir lo matiin. Cashback lu matiin misalnya gitu ya, terus gratis ongkir ekstra lu matiin gitu. Gua tahu itu semua tuh kalian itu ceritanya biar hemat, harga gua udah murah, sekarang gua dipotong admin segini, masa shopping ambil 13% gua cuma untung 2.000 perak. Gua ngerti penderitaan lu, tapi ketika lu lakuin bener sih lu hemat, tapi lu juga gak dapet apa-apa, lu juga dapetnya nol. Kenapa? Karena gini, lo harus sadar, pembeli di Shopee itu bisa dibilang gimana ya? Cukup fakir ongkir, gitu ya. Cukup fakir ongkir dan kayaknya tuh mereka tuh udah terbiasa kayak gitu. Bahkan kalau gini deh, lo perhatiin deh teman-teman lo, nggak percaya lo tanyain ya semua teman-teman lo yang punya Shopee, yang suka belanja di Shopee. Kasih pertanyaan gini, lo mending bayar ongkir atau mending nambah belanja? Gua jamin 90%, apalagi kalau cewek ya. Mereka bilang, gua mending nambah belanja. Nambah 100.000. Namanya 100.000 lo buat dapat ongkir. Gak apa-apa. Dapat barang daripada gua keluar ongkir. Kagak sudi. Nah. Dan ini sebenarnya gak cuma kejadian di Indonesia sih. Ini kejadian di seluruh dunia. Jujur gini ya. Gue nggak tahu dunia lain gimana gitu, tapi beberapa yang gue pernah tahu negara-negara yang commerce-nya kuat dan gue pernah datangin dan gue pernah ngobrol sama orang ini, salah satunya China juga itu satu negara yang lo tau gede banget, tapi semua beli barang online tuh gratis ongkir. Jadi mereka juga kayak gitu. Gratis ongkir, kabar buruknya adalah bukan ditanggung sama platform, ditanggung sama seller. Gila nggak tuh seller sana gitu ya. Dan kenapa bisa kayak gitu? Ternyata gue sempat nanya gitu ya sama salah satu orang, ini kali gue ngobrol sama orang ByteDance kan di sana di China kan kuat ya, Douyin disebutnya TikToknya China gitu ya. Nah di sana itu lu gratis ongkir antar negara satu China tuh, lu mau dari ujung ke ujung itu paling cuma bayar 1 sampai 2 yuan doang. 1 sampai 2 yuan itu berarti 2.500 sampai 5.000 perak doang. Paling mahal 10.000 udah ujung sampai ujung. Gitu ya. Kok bisa ya, gue kagak ngerti lah. Itu mereka mungkin infrastrukturnya udah sejago itu, jadinya efisien gitu ya. Di Indonesia aja mungkin kemahalan gitu ya. Jadinya ya itu mungkin PR-nya kita gitu ya. Nah jadi ketika lu gratis ongkir itu lu ilangin, nah itu di situ lu bakal kehilangan pembeli. Gratis ongkir ekstra juga sama ngaruh. Kenapa? Karena lu harus sadar ketika orang mau check out gitu ya, orang mau check out, orang tuh ngeliatnya dari mana nih gitu, tau gak? Kebayang gak? Oh ada gratis ongkir ekstranya, jadi yang tadinya ongkirnya sekian dapat tambahan, lebih murah, lebih apa gitu. Dan pembeli shop itu cukup suka mainin voucher, makanya lo lihat voucher lagi live atau apa itu cenderung bisa ningkatin penjualan. Jadi itu dia tadi nih beberapa hal sepele memang kalau lihat ya, nggak ada yang beneran, nggak ada yang berat beneran. Tapi hal-hal sepele ini bikin toko lu ya mati hidup gitu loh, dan nggak gede-gede. Jadinya kalau misalnya kalian alamin ini, ada nggak solusinya? Solusinya cuma satu sebenarnya. Solusinya ya lu bisa ngurusin banding. Cuma banding shop itu susah, gitu ya. Gue pakai ordal aja susah, apalagi yang nggak pakai ordal lebih ribet lagi. Emang agak susah, ya udah sabar-sabar aja, gitu kan. Yang benernya gimana? Yang benernya adalah lu perlu kalau buat. Tapi gini, yang jadi masalah tuh pasti orang bilang, oke, gue mau di Shopee tapi gue tuh berat sama admin. Ya sebenarnya admin lu nggak bisa apa-apain. Gue berat sama iklan. Solusinya cuma satu, tau gak? Lu harus bisa bikin iklan lu gimana caranya jadi efektif.
Nah, buat bikin efektif, itulah yang kadang butuh PR, butuh pengalaman. Nah, kalau lu bingung, sebenarnya lu bisa kerja sama kita di MEA, kita yang bantu kerjain, kita yang bantu urusin. Gitu, minimal iklan lu bakal lebih, gua nggak bilang pasti langsung untung. Gua bakal bilang lebih efisien, lebih efektif. Kenapa? Kan kita udah pengalaman dalam ngurusin ya. Gitu ya, bedanya di situ. Gitu ya, nah buat lu yang, aduh, gue pengen ngerjain di Shopee, tapi gue pengen belajar doang, tenang, di MEA kita punya program pendampingan, jadi kita kerjasama dengan beberapa konsultan. Jadi pendampingan ini modelnya adalah lu bisnis lu apa, kita bakal bantu risetin toko lu kayak gimana, masalah lu kayak gimana, kompetitor lu kayak gimana, solusinya kayak gimana, semuanya step by step dipandu. Tinggal lu yang jalanin, gitu ya. Kalian yang kerjain. Nah, bukan kita yang ngerjain gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya nggak ada orang, balik kita bekerja sama kita. Jadi itu dia tadi beberapa hal yang diperluin. Kasih tahu gue pendapat kalian di komen. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lo yang lain.